Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta pertolongannya jualah, sehingga kita pada malam hari ini, di malam yang kelima daripada bulan Rabiul Awal, kita kembali dapat berkumpul menyambung silaturahim kekeluargaan kita sesama muslim dan muslimat, dan juga sekaligus kita mengkaji ajarannya Rasulullah, menuntut ilmu yang difardukan oleh Allah dan Rasul. Kembali kita memperbaharui niat bahwa kita hadir di sini semata menjunjung perintah Allah, mengharap keridhaan Allah, menjunjung perintah Rasulullah, mengharap syafaat Rasulullah, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan apa-apa yang diniatkan oleh guru-guru kita as-salafus saleh. Dan juga kita senantiasa berharap mudah-mudahan dengan berkah menuntut ilmu, segala dosa kesalahan kita diampuni Allah zahir batin seumur hidup, segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah, rezeki kita yang halal diluaskan Allah, penyakit kita zahir batin disembuhkan Allah, dan mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, zurriyat anak cucu beliau, dan orang yang beriman mengikut beliau sampai akhir zaman, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Muslimin muslimat, keluarga sebarataan yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang kelima, ya kah? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Malam yang kelima daripada bulan Rabiul Awal. Pada bulan semisal inilah adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia. Biasa kita menyaksikan, menemui apabila sampai tanggal atau bulan lahir seseorang, dirayakanlah oleh mereka itu apa yang disebut dengan ulang tahun. Nang abah arai, nang mama arai, nang kai arai, nang nini arai, nang dang sanak arai. Ampunnya tuh arai makinnya udah disediakan wadai, dibikin makanan, dibacakan doa-doa, diberi duit, nang sinang ulang tahun ini. Bergembira, arai himung bergembira di satu keluarga itu. Bahkan arai dan gembiranya itu mengangkat kejiran tetangga terkadang, bahkan menyebar.
Lalu bagaimana dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita lebih lagi, lebih bahagia lagi kita, lebih arai lagi kita, lebih himung lagi kita dengan bertemunya bulan Rabiul Awal, nang dimana pada bulan itulah dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bertamu bulan Maulid nih arai-arai. Nah, tadi himung-himung, jangan pindah marang-marang tulitmu. Arai-arai. Karena bulan Maulid, bulan dilahirkan Rasulullah SAW, nang mana beliau itu rahmatan lil alamin, rahmatul uzma, nikmatul kubra, dia orang nikmat terbesar, rahmat teragung, ya Nabi kita. Nah, jadi jangan rangut bulan Maulid. Nah, tadi jangan pindah gelisah, jangan pindah merana, jangan pindah galau, jangan gegana, gelisah, galau, merana, jangan. Bulan Maulid. Nah, arai-arai kita, himung kita. Tentu himung dengan Nabi, arai dengan Nabi, bahagia dengan Nabi. Nah, tadi. Ini ada juga arai. Nah, tadi arai datang Maulid, kenapa? Tahan kada bemasak. Taruhan harus. Nah, tadi maririt aja pulang saruhan di rumah orang. Ya oke lah, ayo juga, yang penting arai. Jangan ada sedih, jangan ada duka cita. Bila mau kita nih arai terus kadada duka cita, kadada sedih. Nah, tadi ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah, para wali-wali Allah, mereka kada mau sedih, kada mau duka cita. Bukan berarti mengaku wali, Pak. Kan mengaku wali kada, cuma ya ada kesamaan dengan para wali Allah tadi. Jangan sedih. Usahakan selalu gembira. Ya kan? Tadi. Gembira kita, bahagia kita. Nah, bertemu dengan bulan Rabiul Awal. Abu Lahab. Tahulah lawan Abu Lahab. Patuh kan? Abu Lahab itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran bahwa Sidin itu kafir dan ahli neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, tadi. Ya kan ya? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, jadi membaca surah Al-Lahab tuh bila memandang di situ jangan lakas memandangnya, karena di situ ngarannya qolqolah kubra. Qalqalah lah. Nah, kubra artinya jangan cepat, jangan gini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu kalakasan kayak gitu. Jadi dia orang bahari itu pakai spasi. Spasi sedikit. Nah, watab. Nah, itu. Tapi jangan juga terlalu lawas. Abu Lahab ini jelas dinyatakan oleh Allah dalam Quran bahwa Sidin ahli neraka, celaka Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab, kafir Abu Lahab, masuk neraka Abu Lahab. Nah, tapi ada tapinya. Setiap malam Senin dan hari Senin Abu Lahab ini dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistirahatakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksaan neraka. Istirahat. Nah, istirahat. Jadi seminggu sekali itu sampai malam Senin, siang Senin istirahat. Kena Selasa ya pulang, siksa pulang. Kena sampai Senin, sampai malam Senin, siang Senin istirahat. Selasa ya.
Tapi ini hebat sudah nih. Hebat. Kenapa sebab? Karena Sidin ini suah sekali arai hati dengan lahir Nabi. Jadi bahari waktu Nabi kita itu lahir, Sayyidatuna Aminah ibu Nabi beranak, nah Nabi kita, nah lalu Abu Lahab itu mendengar kabar Sidin bahwa Siti Aminah di beranak lelaki anaknya, arai Abu Lahab. Nah sehingga Sidin ada berisi budak ngarannya Suwaibah Aslamiyah dimerdekakan oleh Sidin dan disuruh oleh Sidin untuk mengurus Nabi kita tadi, mengurus Nabi kita, merawat Nabi kita. Iya kan? Nah, berakat itu tuh sekali dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abu Lahab itu arai, kenapa? Maka Nabi lahir Abu Lahab ini arai. Karena Abu Lahab itu paman oleh Nabi. Bekula Nabi, keluarga. Artinya senangnya Abu Lahab itu bukan karena Nabi kita tuh seorang rasul, kada. Senangnya Abu Lahab itu dengan lahir Nabi bukan karena seorang nabi, kada. Jadi kada tahu apa jangan jadi nabi. Kada tahu pada pacang jadi rasul. Makanya tatkala Nabi kita diangkat jadi rasul, Abu Lahab ini orang terdepan memusuhi Nabi. Jika terdepan membela orang Nabi, terdepan memusuhi Nabi Abu Lahab. Waktu Nabi diangkat menjadi rasul. Artinya aja kayaknya Abu Lahab tuh tahu bahwa Nabi nang lahir tuh pada seorang rasul, seorang Nabi, tak Abu Lahab arai. Tapi kan apa maka arai? Karena memandang kula, memandang keluarga, bukan memandang kerasulan atau kenabian. Tapi tetap dihargai oleh Allah SWT. Sekalipun melenceng ini luput. Abu Lahab ini gembira kenapa? Karena kula, bukan karena kerasulan. Ini luput sebenarnya ini, tapi tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimerdekakan setiap malam dan hari Senin daripada siksa neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman lawan Nabi, datang bulan Maulid arainya. Kayak apa? Wah, luar biasa balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tadi jangan bersedih-sedih, bearai-arai, gembira-gembira, himong-himong kita datang bulan Maulid. Abraha, patuhlah. Abraha itu kan kita tahu beritaan lah. Panglima perang, pemimpin pasukan dari Yaman menuju Makkah, hendak menghancur Baitullah, memakai kendaraan gajah, begajah, lalu disebut pasukan gajah, ya kah? Makanya Nabi lahir di tahun gajah, ya kada? Tahun gajah. Jadi Abraha ini panglima perang, memimpin pasukan untuk menyerang kota Makkah, hendak menghancur Ka'bah Baitullah. Jadi Ka'bah tuh hendak dihancurnya, kayak apa jihadnya manusia. Ka'bah nah dia bawakannya cangkul nah dihancur Baitullah. Nah tadi lalu pada tahun itu Nabi lahir, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentara Abraha, dan Abrahanya ya juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutus oleh Allah tentara Allah, nah yaitu burung ababil. Ya kada? Burung ababil. Membawa batu kerikil daripada api neraka. Jadinya membawa batu 3 biji batu, di tangannya 2 buting, di muntungnya sebuting. Dan batunya itu bertulisan sudah ngarannya bernama
Jadi kada bakal luput, kada mau luput, kada pacang luput, pasti kana. Kenapa? Karena di batunya itu sudah ada tulisan ngarannya. Kamanapun buka, tatap di kampungnya ini harat pada roket, harat pada rudal. Kenapa? Ya memang tentara Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dibinasakan sehingga mereka mati dengan mengerikan dan mengenaskan. Faja'alnahum ka'asfim ma'kul. Iya kada? Jadilah mereka itu seperti daun nang dimakan hulan. Soalnya biar melihat ada daun, daun lalu dimakan oleh hulan, rongkangnya, rongkang, rusak jadinya. Ya ada. Soalnya kok melihat. Nah, mengerikan, mengenaskan, mati, menjijikan. Tentara Abraha dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa maka Allah membinasakan tentara Abraha itu? Amun sekilas pintas kisah itu, karena mereka hendak maju Ka'bah. Ya ada. Buhan Abraha ini menyerang Makkah, hendak menghancur Ka'bah, lalu dibinasakan oleh Allah. Kayaknya sekilas pintas bahwa Allah membinasakan mereka itu karena mereka hendak menghancur Baitullah. Padahal kada. Allah membinasakan mereka itu kenapa? Ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu Nabi lahir. Nah, maka dibinasakanlah. Nah, tadi tentara Abraha. Jadi, kenapa maka dibinasakan? Di dalam kitab dijelaskan ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memuliakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kan kita juga bermaulidan merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat keluarga seberataan yang dirahmati Allah, merayakan kelahiran Nabi ini merupakan bentuk pengungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan diutusnya Nabi kita. Bersyukur kita, kada berkira syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan diutusnya Nabi. Kenapa? Karena jakanya kada diutus Nabi kita nih, jika Nabi kita kada dilahirkan, niscaya manusia ini karongkong aja manusia, isinya binatang. Pola pikirnya, cara kerjanya, aktivitasnya kayak binatang. Karongkong aja manusia. Sejarah mencatat bahwa sebelum diutus Nabi kita, pembunuhan di mana-mana, judi di mana-mana, perzinahan di mana-mana, mabuk di mana-mana. Itu sejarah mencatat sebelum Nabi kita lahir. Jadi sebelum Nabi kita lahir, manusia ini rusak. Tadi rusak. Bebunuhan pulang sebenarnya. Kadang magan tak simpul kawan sedikit, sodok kawan. Kadang magan tak jejak sandal kawan sedikit, berkelahi. Tadi bisa pematian sebelum Nabi kita lahir. Jadi hari-hari ini seminggu ini berapa orang mati, kadang hitungannya lagi. Si Anu jar apit talinga. Malam tadi jar si Anu taburahai parut lilit. Berkelahi, besuduk. Sebelum Nabi kita diutus. Perzinahan di mana-mana, kadang makan melihat begini, tangkapnya sikatnya langsung. Nah, ini berita takutan. Nah, coba biar bayangkan, kadang kalau dibayangkan kayak apa keadaannya. Berjudi di mana-mana, judi bebas. Nah, anak berjudi di mana kah? Bersaung ayam di mana? Bebas. Tadi. Dia kada mabuk-mabukan bebas. Nah, di jalan-jalan mabuk-mabukan. Jadi manusia nih kayak hantu aja lagi bertaan, kenapa yang mabuk? Nauzubillahi min zalik tadi. Sebelum diutus Nabi.
Beisi kendaraan kada kawa kada dikunci gulu hilang bacangan hilang sikatnya. Beisi hayam kada magan binataya sikatnya. Nah, maka di halaman seorang sudah di atas pohon rambutan seorang ada aja akal maling anunya pakai bawang putih perakannya lah hidung hayam kuring hayam laib tangkapnya sikatnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sebelum diutus baginda Rasulullah SAW, nah diutus nabi kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu baik jadinya, baik pergaulan baik. Jika kada diutus nabi, kada tahu di Allah Taala, kada tahu di Allah Taala. Ada nama nyambah batu, ada nama nyambah pohon kayu, pohon kayu dijadikan Tuhan. Nah tadi pohon karyawaya bila binagana-gana ya dah Tuhan belajarnya tadi. Nah ada yang membuat patung diulah dianggapnya Tuhan. Bila sugih orangnya emas diulahnya. Nah bila tak susah sedikit wasi diulahnya. Tak susah sedikit lagi kayu diulahnya. Tak susah lagi sedikit gelapung di kamirnya. Nah, gapi kami disambahnya. Bila lapar sanganya, apa itu Tuhan aja. Sanganya rusak manusia sebelum diutus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya nabi maka baiklah tatanan hidup manusia dasar nanaranan manusia. Jadi manusia nanaranan tadi. Nah maka wajiblah kita hukumnya bersyukur dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Bersyukur Nabi. Bersyukur dengan diutusnya Nabi tentu dengan bergerak. Kada cukup aku bersyukur dengan situ arah. Jadi mesti ada gerak. Nah, bergerak berusaha kita supaya menyenangkan hati Nabi. Berusaha kita supaya menyenangkan hati Rasulullah. Banyak kan cara-caranya menyenangkan hati Nabi itu. Berbuat baik, sosial, bersedekah tadi. Biar ada menyenangkan hati Nabi, membantu orang, menyenangkan hati Nabi. Jangan bakalahi, jangan bahwal, untuk menyenangkan hati Nabi. Ya kan? Jangan memutus silaturahim, menyenangkan hati Nabi. Jadi lawan kawan, jangan terpahwal lawan kawan, baik-baik lawan kawan. Kawan kada tempat masak, seorang bermasak, misal. Nah tadi seorang kada bermasak, kawan bermasak, kan tadi. Ya kada baik, jadi kada putus silaturahim. Ini kada berkawan, ujar berkawan, tapi membelakang tulin. Misal ya bang lah. Nah kada ada. Ujar dua lagi bini. Tapi kayaknya kayak berembangan aja turin. Berembangan tuh kan rapat kada, tak cerai kada. Tuh orangnya berembangan. Nah tadi nang bini dihilir, nang laki dihulu. Jurang sarak itu di kada, berembangan di bangatnya. Nah tadi ya kada. Nah jadi banyak cara untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Habib Ali sahibil maulid wajar sidin nang paling menyenangkan hati baginda Nabi. Nah tadi nang maulah Nabi ini arai banget lawan umat sidin kita nih. Nabi itu bahagia banget, sanang banget sidin, yaitu melihat kita umatnya ini tulakan bajurut bakarubut menuntut ilmu. Itu paling arai Nabi. Bila mau kita nih bajurut nuntut ilmu, banyak nuntut, wah arai banget Nabi. Kenapa yuk? Karena ujar Nabi kita, nabi-nabi rasul-rasul itu mereka wafat itu meninggalkan warisan atau peninggalan, yaitu ilmu peninggalan mereka. Kada meninggal harta, kada meninggal jabatan, kada.
Harta itu warisan Qarun, jabatan warisan Fir'aun, ilmu warisan Nabi. Tapi bingungnya kita, banyak orang nang buang haingan sanggup mengejar warisan Qarun dan Fir'aun, harta dan jabatan, tapi inya kada inguh dengan warisan Nabi, kada tahu manahu dengan warisan Nabi, yaitu ilmu. Menutup telinga, membutakan mata. Makanya kada tahu pada orang pengajian, makanya kada tahu pada orang belajaran. Tadi biar kada mau turun, kada mau hendak. Nah, tadi kita kada tergiur dengan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya ini orang-orang. Bahaya. Kenapa yo? Karena dengan ilmu itulah kita lepas daripada kejahilan. Bila kada berilmu jahil. Jahil itu mun bahasa bahari jahiliyah. Zaman Nabi orang jahiliyah, kada berilmu, kada tahu di Tuhan. Nah, itu jahiliyah ngarannya. Sama ya wahid juga. Bila nya kada tahu di Tuhan, jahiliyah juga. Cuma bedanya nang wahini itu jahiliyah zaman now. Itu aja bedanya. Jahiliyah zaman now. Nah, artinya kada menutup kemungkinan amun kita kada mengambil warisan Rasulullah berupa ilmu ini, kada menutup kemungkinan manusia ini akan kembali menjadi Fir'aun dan Haman modern, bertambah modern. Fir'aun modern, Haman modern tadi. Nauzubillahi min zalik. Karena orang jahiliyah tuh itu mereka jahiliyah itu kan bahasa arti kitanya kan bodoh lah, jahiliyah bodoh artinya. Cuma maksud bodoh itu bukan bubungulan, kada. Jahiliyah, orang-orang jahiliyah aja di zaman Nabi aja, orang-orang nama musuhi Nabi, orang-orang jahiliyah. Apakah mereka tuh orang bubungulan? Ada, pintar-pintar mereka. Seniman banyak mereka, pembisnis banyak. Abu Jahal itu pembisnis, itu pedagang harat. Abu Jahal itu pedagang, pembisnis ulung Abu Jahal. Nah, artinya kada orang bungul berarti itu orang pintar. Ya kada. Nah, orang pintar berdagang, orang yang bisa mencari hujungan di dalam dagang, orang bungul lah. Tentu orang pintar. 2 tambah 2 8 sama dengannya. Itu orang pintar. Karena mau 2 tambah 2 4 itu ada berujung. Jadi mesti harap mengali. Tapi culas, tapi curang, tapi menipu. Nah ini sulitnya nih. Jadi pintar orangnya, tapi ada tapinya tadi. Maulah rumah bangunan harat mereka, arsitek men tadi luar biasa. Maulah rumah tuh harat. Mereka maulah rumah itu gunung dipahat oleh mereka jadi rumah. Tuh orang bubungulan kan orang pintar. Gunung tuh dipahatnya jadi rumah. Ayo kita wah ini mana ada kawan mamahat gunung salikit itu maulah rumah. Ada. Ya, kita seharusnya tukang ya atau papan atau semen itu aja. Kadang-kadang gunung dipahat jadi rumah. Nah, mereka gunung dipahat jadi rumah. Nah, itu orang pintar ngarannya tentu. Ada orang bodoh ada. Cuma kenapa maka disebut jahiliyah garang? Karena mereka buta daripada ilmu agama, buta daripada Tuhan. Nah, tadi kada bertuhan, kada berilmu agama, hidup kada beraturan. Ampun orang ya ampun saurang juga, bini orang bini saurang kan kacau dunia. Kada beraturan hidup. Lalu disebutlah jahiliyah. Nah kita wah ini
Amun kita kada kembali kepada ilmu nang diwariskan oleh Rasulullah, nah kada menutup kemungkinan kita ini akan melenceng sehingga layau terus jadinya, lepas daripada rel. Ya kah? Dan kenyataan sudah fakta dilihat. Tadi nengaran kada tahu di Supan itu apa yuk banyak kan kada tahu di Supan sudah. Kada tahu di Supan. Membunguli kawan kadanya merasa bersalah, merasa Supan kada. Membunguli kawan itu nang kayak apa aja? Iya mampreng itu iya itu membunguli kawan ngarannya. Kawan diprank. Iya kada. Anu aja silahkan duduk. Padahal dia andaki gula batu karet di bawahnya. Nah berikit kurit kawan di prank. Itu garannya mengganggu kawan Mozart. Nah maka ini bangga. Di share-nya di YouTube di mana-mana. Nah memprank kawan. Arai. Jadi kita jangan memprank orang, kada baik memprank itu. Memprank itu kita mengakali. Tadi. Nauzubillahi min zalik. Hai aja. Tuh abahmu aja mencari. Lalu kawan mananya? Tapi bohong. Kawan diakalinya. Nauzubillahi min zalik. Jadi wah ini itu dah. Jadi yang kita kada kembali kepada ilmu yang diwariskan oleh Nabi, kada menutup kemungkinan kita ini rusak juga kayak umat bahari. Nauzubillahi min zalik. Amun nang apa yuk mabuk HP itu kada kau dikisah lagi sudah itu mabuk HP. Iya kada mabuk HP. Apakah dilihat ini dalam HP itu nauzubillahi min zalik. Bejugit-jugit kada sopan kada. Kada sopan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sangat jauh daripada cerminan umat Islam nang bujur. Sangat jauh daripada cerminan umat Nabi nang benar tadi. Jadi makanya Nabi sidin arai banget bila mau kita umatnya ini menuntut ilmu, karena dengan ilmu itulah kita bisa membenahi atau memperbaiki tadi baik segi ibadah kita atau dari segi perilaku, budi pekerti atau moral kita itu tadi, akhlak tadi. Dengan ilmu. Karena mun kita nih kada berilmu, kita ini kada belain lawan binatang. Mun kita nih kada berilmu, kada belain kita lawan binatang. Misal binatang misalnya apa yo? Kambing lah, kambing. Kita makan kambing Pak. Makan kada? Makan. Berarti sama. Sama pian non kambing. Ya dia. Kambing makan, pian makan. Kambing bahira, pian. Bahira kan? Berarti sama. Sama non kambing. Kambing tuh inya bebini. Pian Pak. Bebini juga Pak. Berarti sama non kambing. Ini pian nyambet. Bujur kada? Sama lawan kambing babini, kita babini juga. Tadi kambing makan, kita makan juga. Inya Allah hajar, kita Allah hajar juga. Kita belalah bisa berjalanan, kambing Bang bisa aja berjalanan belalah. Jadi artinya gerak-gerik kita nih kada belain kambing. Kita goreng, kambing goreng nggak ada? Goreng, kambing. Kayak itu juga itik, kayak itu juga ayam. Jadi kita nih sama binatang. Tapi nang maulah berbeda itu napa? Ya ilmu. Kita makan, kambing makan sama. Tapi bila kita makan berdasarkan ilmu, apa belain non kambing? Belain? Kenapa? Karena kambing itu inya bila inya hendak makan nang apa nang ada ampun siapakah makannya?
Amun kita apa? Kada kita mun ampun orang kada kita makan. Hanyar maka belain apa dah? Tadi belain ini ilmu namulah belain ini. Kita qadha hajat bahira kami kambing tuh bang sama tapinya ada kambing tuhnya di mana hendak di situ langsung ada kita kan bila hendak bahira kada hajat tuh kan kita cari tempat dulu mana khusus tempatnya di situ belain tuh ilmu kada ilmu artinya bila mau kami di sisi itu juga di pinggir jalan itu ada belain duyu tuhnya belahnya buka belahan apa kami angkat ini sebelah selesai kami tehnya nah artinya kita juga nah usia motor lalu hanpa kami anda sebisa di pinggir jalan jaka corong orang hibah corong orang itu kayak ada belain awan binatang nah tak berikan orang nang lalu nang sopan melihat kai jurang kami di situ dan sopan orang melihat jadinya seorang ada sopan kada nah mau aja di toko nah jadi amun kada ilmu kita nih kada belain lawan binatang nah tadi kada belain lawan binatang tapi bahkan lebih jahat daripada binatang. Amun binatang inya kada beraturan karena nya memang kada berakal. Mun kita kada beraturan sedangkan kita berakal berarti lebih jahat daripada binatang. Nah makanya Allah berfirman ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang bagi orang yang kada berilmu nih, yang kada beriman nih, yang kada mengikuti jejak Rasulullah. Nah, ulaika kal an'am mereka seperti binatang balhum adall bahkan mereka lebih jahat. Lebih jahat. Nah, jadi nama ulah kita nih balain lawan binatang itu ilmu. Nah, dengan ilmu. Dengan ilmu itu kita hidup kita mudah jadinya. Bila orang tuh ada berilmu ngalih hidup jangan karena ilmu itu al ilmu kan nur ilmu itu seperti cahaya berarti bila orang berilmu berarti besi lampu bila kada berilmu berarti kada belum bila kada belampu bisa motor biar anjah terus bisa motor tuh kada belampu anjah terus kada percaya coba kan biar kada usah hidupi lampunya nah anjah terus artinya membawa celaka jangan ini kada berilmu kada belampu jadi ilmu bagaikan lampu bila orang berilmu berarti belampu nah nyaman menyintar oh pinandu oh ini patut nih nana berilmu dia kada kau menyintar amun kada belampu pian amun kada belampu diandaki umumnya di hadapan gugudo kolak nah naon tahi maka kada belampu nah bahasa nanti iya dah kolak boleh dicium karena kada belampu bang ngali kada belampu ini nah mati lampu pas parut anak behira lakas saya nah behar mengerti nah tatamu behar tatamu lawang masuki behira di situ batakai di situ bila hidup lampu apa sebentar iyalah nah tadi jadi kita di akhir zaman ini harus jangan jauh pada ilmu di manakah begana artinya di kampung kah atau di perantauan kah atau di manakah minimal 1 minggu jangan ada kada menuntut ilmu harus ada menuntut ilmu nah tadi karena amun kita jauh daripada ilmu nah kita ini lapas bacangan kayaknya nanti lapas tuh kan ya ngalih lapas tipang sudah nah tadi
Nah, di dalam menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah kita diantaranya berusaha supaya Nabi itu senang lawan kita. Nah, tadi semampu kita. Nah, yaitu diantaranya dengan cara menuntut ilmu tadi. Nah, atau dengan cara kita juga mengadakan perayaan Maulid Nabi. Nah, perayaan Maulid Nabi. Yalah. Nah, jadi kita jangan hakun tapangaruh atau terprovokasi atau terkontaminasi dengan orang yang memadahakan bemaulidan itu bid'ah kada baik ujarnya. Ada Islam juga orangnya, kopiah caget pada kita. Islam orangnya memadahakan bemaulid bid'ah sesat ujar. Nah, tapi anu kita kan alhamdulillah kada sampai, dan kita harus membentengi diri kita dan keluarga, anak cucu kita, jiran tetangga, jangan sampai menerima paham itu. Namun kada kita bentengi, suatu saat 5-10 tahun akan datang bisa masuk wadah kita. Namun kada kita bentengi. Nah, jadi kita tetap merayakan Maulid Nabi tadi ya kah? Bemulutan jadi kita. Nah, jadi oleh karena itu insya Allah nih, mudahan ada rezeki minggu kaina malam Selasa dihadap nih. Nah, karena kita ya beracaraan seala kadarnya, pemulutan juga tadilah, pemulutan juga. Nah, dan diberitahukan kepada keluarga seberataan. Nah, tadi kita mengajak, nah tadi untuk bersamaan. Nah, bersamaan bakukuun tadi menyisihakan duit duit. Nah, rencana kita meminta Habib kena anu kita nih. Nah, jadi kena Habib nang maisi. Nah, Habib nggih malam Selasa dihadap. Nah, jadi dimohon dengan hormatnya itu seadanya kita bersamaan anggan bahadiah lawan sidin tadi. Nah, berapakah bersamaan kena kita. Bung Ja, aku kada berduit ya peraya duit. Jadi nang adanya aja tadi. Nah, untuk bahadiah lawan sidin. Jadi mudahan kaina sidin pamannya waktu ada dan mudahan kawa. Nah, karena sidin nang maisi. Nah, tadi nang mauraikan nasihat tadi ilmu nang datang daripada pada tuannya. Nya Habib itu kan anak cucu Nabi. Jadi amun cucunya nang menerangkan lebih sakti lagi, lebih hebat lagi, lebih berbekas lagi tadi. Nah, kenapa? Karena di dalam batang tubuh sidin kada kau digoyak-goyak, darah Nabi mengalir di situ. Para habaib, darah Nabi mengalir di batang tubuh mereka. Nah, jadi luar biasa. Jadi mudahan kita ada rezeki, mudahan sehat, umur panjang. Nah, kita malam Selasa kaina. Nah, insyaallah tadi amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ampun maaf, mudahan ada manfaat, mudahan senantiasa kita ditunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus yang diridhai olehnya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi nang untuk nang bahdi